Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopipa dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B dengan NIM 2004-14113 akan menjawab metodologi studi Islam. Untuk soal nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang metodologi studi Islam dan bagaimana perkembangannya? Yang saya pahami tentang metodologi studi Islam adalah metode berasal dari kata metode yang berarti cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Sedangkan studi adalah kajian yang memahami suatu ilmu, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah syarat atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Karena dalam hidup tidak ada yang instan, semua membutuhkan proses dan usaha untuk menggapainya. Kita harus terlebih dahulu tahu metode apa yang akan digunakan untuk memahaminya. Dan untuk perkembangan metodologi studi Islam terbagi menjadi 3. 1. Di dunia Islam, 2. Di dunia Barat, 3. Di Indonesia. Untuk soal nomor 2, bagaimana ruang lingkup studi Islam, dan berikan masing-masing satu contoh Islam sebagai doktrin, gejala budaya, interaksi sosial, dan dimensi ilmuwan dan keagamaan. Contoh Islam sebagai doktrin adalah kebenarannya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ajaran rahmatan lil alamin. Contoh selanjutnya, Islam sebagai gejala kebudayaan seperti sholat. Dari ajaran tersebut melahirkan sebagai budaya, yaitu manajemen waktu umat muslim yang berubah di mana harus bekerja dan beribadah, lahirnya tempat ibadah. Sedangkan contoh Islam sebagai interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat yang mempengaruhi terhadap agama itu sendiri. Ada juga dalam masalah muamalah, yaitu jual beli, karena membutuhkan interaksi. Untuk contoh keislaman sebagai dimensi keilmuan dan keagamaan, adanya wilayah praktek keyakinan dan pemahaman, wilayah teori keilmuan yang dirancang oleh para ahli, dan wilayah yang kompleks. Untuk soal nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang orientalisme dan oksidentalisme, dan kira-kira apa yang melatar belakangi munculnya mereka? Yang saya ketahui tentang orientalisme adalah suatu pahaman atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur dan lingkungannya. Meskipun orientalisme memiliki banyak makna yang luas, yaitu segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungannya, sehingga meliputi seluruh bidang kehidupan. Namun secara sempit, orientalis dapat diartikan kegiatan ahli ketimuran barat tentang agama-agama di timur, khususnya agama Islam. Sejarah yang melatar belakangi munculnya orientalisme adalah orientalisme bisa muncul atas pergulatan dua dunia, yaitu Nasrani dan Andalusia. Untuk oksidentalisme, yaitu arah kajian baru dalam menghadapi hegemoni keilmuan barat. Sejarah munculnya oksidentalisme tidak dapat dilepaskan dari sejarah kecemerlangan peradaban Islam dan masa kegelapan peradaban dunia barat. Pada saat itu, para sarjana barat mengkaji dunia timur termasuk masyarakat dan peradaban. Untuk soal nomor 4, beberapa orang ahli menyebutkan metode beragama itu ada yang tradisional, formal, rasional, dan pendahulu. Terangkan 4 metode tersebut. Tradisional adalah cara beragama yang berdasarkan pada tradisi. Sedangkan formal adalah cara beragama berdasar formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakat. Sedangkan rasional, cara beragama berdasar pada kegunaan rasio sebisanya. Metode pendahulu adalah cara bagaimana berdasar penggunaan akal dan hati di bawah wahyu. 5. Apa perbedaan sejarah Islam melalui pendekatan akli, nakli, dan kasyifi? Lalu berikan contohnya.
Melalui pendekatan akli adalah pendekatan yang berdasarkan dalil. Dalil yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, menetapkan suatu hukum yang berlangsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan studi Islam melalui pendekatan akli adalah pendekatan yang berdasarkan akal manusia. Contohnya menentukan suatu hukum melalui ijtihad. Sedangkan kasyifi, metode ini digunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan intuisi sebagai sumber dan bukan melalui nalar. Contoh, dalam memahami sifat-sifat Tuhan, ini digunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan intuisi sebagai sumber dan bukan melalui nalar. Contoh, dalam memahami sifat-sifat Tuhan tidak didekati secara mistik, ritual dan formalnya belaka, tetapi dirangkap di dimensinya. Sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.